Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas Anda pagi hari ini. Ya, kami selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Christine menjumpai Anda pagi hari ini dalam program Kutai Timur Menyapa untuk edisi siar Selasa 6 September 2022. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik perbincangan kita, yaitu peranan nutrisi untuk mencegah stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. Bersama narasumber saya yaitu Dr. Murni, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Ibu-ibu yang punya bayi harus rutin melakukan posyandu, atau kalau sulit ya ke tempat posyandu, ada sekarang kan KMS online ya, ada aplikasi untuk mengecek setiap bulan ini tinggi badan si anak, berat badan dan tinggi badan si anak. Kalau memang ditemukan 2 bulan atau 1 bulan aja lah berat badannya nggak naik, itu pasti ada sesuatu ya. Jadi disarankan periksakan ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis anak. Apalagi kalau sudah 2 bulan berat badannya malah turun atau stagnan gitu aja atau malah turun, itu pasti ada sesuatu, entah si anak sakit sehingga kebutuhan nutrisinya meningkat, atau ada gangguan penyerapan makanan pada si anak. Jadi penting sekali untuk melakukan pemantauan setiap bulan. Selanjutnya nih, Dok, kita mau tahu ini tentang apa aja sih penyebab stunting itu. Untuk menjawab ini kita kembali review ya ke depan, kembali ke definisi bahwa stunting itu adalah proses kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi kronis atau defisiensi nutrisi dalam jangka waktu lama. Nah, defisiensi nutrisi ini sebetulnya yang complicated ya. Jadi kekurangan nutrisi itu sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi intinya ada di situ. Jadi defisiensi nutrisinya itu. Defisiensi nutrisi ini bisa disebabkan oleh karena mungkin pola pengasuhan yang kurang benar ya, atau tidak baik. Jadi ini didapatkan data bahwa 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapatkan ASI eksklusif. Padahal diharapkan ya 0 sampai 6 bulan itu wajib ASI eksklusif. Kemudian 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan itu tidak mendapatkan MPASI. Ini bukti bahwa memang pola pengasuhan itu masih kurang optimal ya, atau kurang baik lah kasarnya ya. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, sehingga ibu-ibu hamil tuh kurang care tentang nutrisi pada kehamilan. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya layanan kesehatan, termasuk ini layanan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, kemudian postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Jadi ini didapatkan data bahwa ada 2 dari 3 ibu hamil itu belum mengkonsumsi suplemen Fe ya, atau tablet tambah darah yang memadai. Kemudian 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun itu tidak terdaftar di PAUD. Lalu menurunnya tingkat kehadiran ibu hamil dan balita di posyandu, apalagi selama pandemi ini ya, malah posyandu itu tidak berjalan sebetulnya karena memang dilarang ya karena kasus pandemi. Kemudian tidak dapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Jadi karena kedua faktor ini mungkin ya, jadi selama kehamilan itu jadi ibu hamil kurang care terhadap pentingnya nutrisi saat kehamilan. Kemudian yang ketiga ini kurangnya akses ke makanan bergizi. Jadi saat didapatkan data bahwa 1 dari 3 ibu hamil itu menderita anemia. Anemianya ini kenapa sebetulnya? Karena defisiensi nutrisi tadi ya, karena kekurangan nutrisi akhirnya terjadi anemia. Lalu mungkin ya makanan-makanan yang bergizi atau makanan yang menurut ibu hamilnya makanan yang enak itu mahal. Jadi ya udah cari aja deh yang ada. Mungkin makan aja mungkin tempe tahu yang ada atau apalah yang ada tuh di rumah ya.
Kemudian yang keempat adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Jadi didapatkan data bahwa 1 dari 3 rumah tangga itu belum memiliki akses ke air bersih. Kemudian cuci tangan dengan benar itu masih rendah. Kenapa dikatakan bahwa kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi itu dapat menyebabkan stunting? Karena dengan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi itu dapat meningkatkan kejadian penyakit infeksi. Nah, jadi meningkatnya kejadian penyakit infeksi itu dapat menyebabkan asupan nutrisi berkurang. Jadi kalau seseorang sakit kan biasanya tidak mau makan ya, apalagi anak-anak itu kalau sakit susah makan, malah tidak mau makan, dipaksa kayak apapun malah tidak mau makan, akhirnya terjadi malnutrisi.